Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferina Noranisa dengan NPM 22351034. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan untuk menjawab ataupun mengerjakan semua soal-soal dari UTS. Di mana di sini saya menggunakan model Hensky NLP, Opus MTIDFR, dan juga datasetnya itu mesin translation underscore 1.csp. Nah, di sini saya sudah meringkasnya, di mana di sini adalah tahapan instalasi library yang diperlukan. Yang pertama yaitu pip install transformation untuk model NLP, baru Scrabble itu untuk evaluasi, kemudian evaluate itu untuk evaluasi meteor secara otomatis, baru install NLTK itu Meteor secara manual atau menggunakan tokenisasi. Kemudian di sini saya melakukan import library utama. Yang pertama itu ada transformer, import Mariam MT model, di mana itu adalah model NMT dan ini ada model tokenizer dan pipeline. Nah, ini NMT dan LLM. Kemudian import pandas itu untuk membaca dataset, NLTK untuk evaluasi manual. Kemudian evaluate itu untuk evaluasi otomatis. Kemudian saya melakukan download data tambahan NLTK yaitu PangKT itu untuk tokenisasi katanya, kemudian WordNet itu untuk evaluasi meteor. Setelah berhasil langsung saja di sini untuk pemrosesan model Opus MTIDFR di mana model namanya itu Helsky NMP, kemudian modelnya itu ini untuk model terjemahannya, kemudian ini untuk pemrosesan tokenizernya. Eh, Langsung saja mengerjakan soal yang pertama yaitu fungsi terjemahan kalimat. Di sini di mana def translate sentence, tokenisasi inputnya, di mana input sama dengan tokenizer, yaitu sentence dan return tensor, yaitu dia PT. Kemudian generate output dari model, kemudian decodingnya itu hasil agar menjadi kalimat bahasa Prancis. Nah, ini adalah daftar kalimat buatan sendiri sesuai yang diminta, yaitu eh menggunakan 3 kalimat. Yang pertama ada saya suka membaca buku sejarah, kedua cuaca hari ini sangat cerah dan hangat, ketiga kucing, saya sedang tidur di sofa. Dan yang terakhir yaitu mencetak atau menampilkan hasil terjemahannya. Dimana hasil terjemahan kalimat dalam kalimat buatan, kemudian hasilnya itu translate dari sentence atau kalimat, kemudian hasil underscore terjemahan underscore 1.append, kemudian menampilkan hasilnya. Nih, saya suka membaca buku sejarah. JM Lerdes Livres di Histoire. Nah, kemudian dan selanjutnya. Untuk soal nomor 2 yaitu fungsi terjemahan dataset. Nah, di sini untuk membuat Google untuk Drive file dataset. Nah, ini untuk menerjemahkan di mana isi kolom ID di dataset. Di mana di sini dia membaca dataset CSV, kemudian hasil terjemahan. Nah, ini untuk looping setiap baris. Selanjutnya, ini untuk menyimpan hasil terjemahan ke kolom baru. Nah, lokasinya itu saya sudah letakkan di My Drive dataset UAS Praktikum NT, IDFR Machine Learning underscore 1.csv. Selanjutnya, ini untuk menampilkan 5 baris pertama hasil terjemahan dataset. Ini adalah letaknya. Ini dia dataset UAS NMT. Oke, baik. Langsung saja ini hasil outputnya. Di mana yang dia hanya mengambil 5 kalimat pertama aja. Kemudian soal yang ketiga itu evaluasi meteor, di mana ini untuk pemrosesan meteornya. Kemudian referensi manualnya itu sesuai yang telah diambil sebelumnya. Ini untuk bahasa Prancisnya atau French. Nah, ini untuk menghitung skor meteor untuk hasil terjemahan 3 kalimat. Selanjutnya, ini untuk menampilkan hasil skor meteor dari soal pertama. Jadi, di sini dia.
Skor meteor kalimat buatan tuh 0,7455. Selanjutnya menghitung meteor untuk seluruh baris dataset. Ini dia. Kemudian setelah melakukan hitungan meteor untuk seluruh baris dataset, maka akan disimpan hasil meteor ke kolom baru. Selanjutnya menampilkan 5 baris hasil terjemahan plus skor meteor. Nah, ini 5 baris terjemahan tadi. Nah, ini untuk skor meteornya. Ada 0,9995, 0,6303, 0,8030, dan seterusnya. Selanjutnya untuk soal nomor 4, ini terjemahan berbasis kamus. Di mana kamus manual yang diminta itu minimal 7 kata dan IDFR. Nah, di sini saya mengambil saya belajar bahasa Prancis, baru ada makan, minum, air. Nah, fungsi translate manual menggunakan kamus. Ini untuk memisahkan kata, di mana tiap kata itu menjadi huruf kecil. Kemudian hasil append. Nah, ini maksudnya itu kan katanya itu unknown. Ini di mana kalau katanya tidak ada, maka diberi uh, unknown. Nah, kemudian kalimat yang ingin diterjemahkan, saya belajar bahasa Prancis dan minum air. Di sini kan dan tuh nggak ada kan. Nah, bagaimana hasilnya? Maka hasilnya akan keluar, saya belajar bahasa Prancis dan minum air. J'ai étudié les mots français. And now, boys L. Oke. Baik, selanjutnya untuk soal terakhir yaitu bagian soal bonus terjemahan menggunakan LLM, Large Language Models. Nah, di mana di sini inisiasi pipeline untuk LLM. Nah, ini menggunakan model Onslaught LLM 3.21b. Kemudian ini adalah kalimatnya, kalimat sumber di mana user content translate to French without additional text. Nah, selanjutnya ini generate terjemahan dengan LM. Ini adalah untuk outputnya. Kemudian dia mengambil isi terjemahan dari output. Hasil LLM sama dengan output. Dan untuk selanjutnya print kalimat asli, kemudian print hasil LLM. Nah, ini jika LLM tidak tersedia atau compatible dengan perangkat. Nah, silakan gunakan model GPT atau ini untuk bagian di mana kalau dia tidak tersedia. Namun karena tersedia, maka akan muncul hasilnya. Kalimat aslinya itu kan teknologi mengubah cara manusia berkomunikasi. Maka akan muncul teknologi a change la pattern dan less humans communicate. Baik, langsung saja setelah codingan itu saya sudah meringkas mengenai perbandingan antara model Hensky NLP Opus MTID FR Transformer dengan LLM Onslaught LLMA 3.2 1B Instruct. Baik, yang untuk yang pertama yaitu akurasi terjemahan, di mana jelas model Hensky ini dia akurat karena dilatih khusus untuk NLP pada mesin translation. Jadi dari Indonesia ke Prancis, struktur kalimat, grammar, dan padanan katanya itu tetap terjaga. Nah, selanjutnya LLM itu sebenarnya cukup akurat secara semantik, tapi bisa menghasilkan variasi atau tambahan yang tidak diminta, misalnya atau membuka atau menutup dengan kalimat tambahan. Selanjutnya konsistensi output. Kalau Helmsky ini dia konsisten, di mana input dan output itu satu persatu. Cocok untuk batch processing data. Kemudian untuk LLM itu dia kurang konsisten. Kadang dia tuh menyertai from echo, kayak kalimat tambahan atau interpretasi yang tidak diminta. Selanjutnya kecepatan dan efisiensi. Ini jelas lebih cepat dan ringan karena jelas modelnya itu lebih kecil, sebesar kurang mungkin dari 280 MB. Jadi cocok untuk dataset besar. Sedangkan LLM ini lebih berat dan lambat. Dia seperti yang saya gunakan yaitu 1B plus parameter. Jadi menggunakan GPU atau inference time lebih lama. Kemudian evaluasi meteor. Jadi nilai meteornya rata-rata tinggi dan stabil karena outputnya mirip dengan referensi datasetnya. Sedangkan kalau yang LLM ini cenderung lebih rendah karena hasilnya sering parafrase atau menggunakan bahasanya yang bebas.
Dan terakhir, maaf, dan selanjutnya kelima yaitu kemampuan khusus. Jadi untuk Helmsky ini hanya untuk terjemahan, dia tidak bisa diajak diskusi atau menjawab pertanyaan. Sedangkan LLM ini itu multitasking, bisa menjawab pertanyaan, menjelaskan, menyusun ulang jika ada problem yang kompleks. Kemudian yang keenam kelebihan utama yang dari Hansky ini presisinya tinggi, outputnya pun siap dipakai untuk efisiensi untuk pipeline industri. Kemudian sedangkan yang LLM itu dia fleksibel dan kreatif, cocok untuk eksplorasi, eksperimen dan juga konten kreatif. Dan yang terakhir di mana Helmsky ini tidak bisa keluar dari konteks penerjemahan, tidak fleksibel untuk adaptasi gaya. Sedangkan LLM ini kadang over generation. Dia tidak selalu sesuai perintah dan berat dijalankan untuk hardware standar. Baik, segitu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.